katanya Persib tuh sedang mendekati 4 pemain berlabel timnas lah. Timnas, oke. Berlabel timnas gitu. Jadi yang gue dengar adalah bakal ada barter nanti dengan klub gitu. Jadi ada pemain timnas ini terus nanti pindah ke sini kebutuhan. Ya ada lah nanti. Ya ada pemain yang memang tadinya memang tinggal di Tangerang. Ya itu bisa ada barter di situ. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Estu Ernesto. Setelah kemarin kita sudah membahas soal timnas, sekarang kita akan membahas lagi tentang sepak bola dalam negeri. Oke, sebenarnya ini sorry gue potong. Sebenarnya ada permintaan ya kemarin. Apa tuh? Ada permintaan dari penonton kita. Apa? Terima kasih. Tolong dong dibahas Liga 2, Liga 3. Tapi sorry kita calling down dulu ke Liga 1 dulu ya. Iya betul. Karena Liga 1 itu ada yang menarik, ada yang seru dan ini terkait dengan pergosipan duniawi. Itu sih lebih kepada itu sih. Iya oke, kita akan membahas soal bursa transfer nih kalau ngomongin gosip duniawinya kalau kata Estu tadi. Nah, yang pertama adalah kita pengen bahas soal begitu aktifnya 2 tim promosi yaitu PSBS Biak dan Malut United. Mereka bisa dibilang yang paling aktif di awal bulan ini atau sejak akhir bulan lalu untuk transfer pemain baru. Betul. Ataupun melepas pemainnya ya. Ya kita tahu bahwa PSBS Biak lah banyak sekali merekrut pemain asing dari Amerika Latin. Betul. Ya ada si Julian Velasquez dari Argentina, kemudian Williams Lugo, kemudian ada Gabriel Esparza Argentina juga, kemudian Abel Arganaras gelandang Argentina juga, Jonathan Machado nih ya kalinya kalau bahasa ininya gelandang dari Brazil, kemudian Takuya Matsunaga nih katanya gelandang dari Jepang sudah bergabung sama PSBS Biak. Untuk pemain lokalnya itu belum kedengeran. Belum kedengeran. Pelatihnya Juan Schneider, mantan pemain Juventus dan juga ex-striker timnas Argentina. Lu ngeliatnya gimana dari pemain asing yang direkrut? Tapi gue lihat sih memang ini para pemainnya ya. Kalau di Amerika Latin di liganya mereka, ya memang mainnya di Venezuela kalau gue nggak salah ya. Ya lumayan top tier juga lah untuk di sana ya. Kalau overall secara detail memang terus kita belum begitu paham ya. Tapi yang pasti kita bermula dari pelatihnya dulu ya, Juan Eduardo Schneider. Ini pemain Juventus. Dia itu serpnya Hernan Crespo gitu-gitu ya. Serp. Jadi dia ketika Hernan Crespo striker utama, dia striker nomor 2-nya seperti itu. Dia sempat juara Copa del Rey dengan Real Madrid gitu, walaupun memang juga bukan pilihan utama ya. Betul. Dan ini pelatih ini sebenarnya sudah tahu sepak bola Asia karena sebelumnya dia berlatih di 2 klub di Jepang. Artinya sebenarnya kalau untuk kultur Asia dia sudah tahu, tetapi kalau Jepang dengan Indonesia kan tentu berbeda dan ini sebuah tantangan baru. Yang pasti dengan Schneider datang, 6 pemain asing datang. Yang menarik adalah, yang jadi pertanyaan saya adalah Alexandro, top skor mereka ya. Yang betul. Ini apakah tidak diperpanjang atau tidak ada kabar? Karena kalau melihat sudah ada 6 pemain ya, 6 pemain dan rata-rata itu gelandang dan striker. Jadi ini apakah si Alexandro yang cukup produktif di Liga 2 musim lalu tidak diperpanjang, ini sampai sekarang jadi tapi kalau lihat dari kota kan masih ada 2 nih. Satu Asia lagi dia harus rekrut karena untuk penggantinya si pemain Asia lagi. Ya satu lagi pemain asing kan. Nah ini mungkin kayaknya Alexandro memang yang dipatok karena kan kemarin sudah dijamin sebenarnya untuk perpanjangan kan. Tapi maksudnya ini kan rencananya gini. PSBS itu sejak kita syuting tanggal 12 ya. Kita syuting tanggal 12 itu mereka sudah berencana untuk minggu depannya sudah di Bali, sudah kumpul lagi TC dan itu sama dilakukan ketika Liga 2 yang lalu, TC-nya di Bali waktu itu dengan Hendry Susilo waktu itu. Nah, mereka siap akan TC, Schneider udah datang dan ini sepertinya yang bawa memang Robertino Pugliara ya. Betul. Robertino Pugliara ininya. Ya, mantan pemain Persebaya, Persija dan juga Persiba Balikpapan, Persipura juga. Jadi dia yang mendatangkan ini Robertino Pugliara dan ini sepertinya mereka sudah minggu depan tuh udah bersiap di Bali. Udah kumpul di Bali, pemain asingnya udah pada datang dan ini yang itu tadi Alessandro belum ada. Nah untuk pemain lokal mereka juga belum mengumumkan perekrutan. Hanya saja beberapa pemain seperti Diandra Diaz, M Hamzali sudah diperpanjang gitu. Ruben Sanadi sudah tidak lagi bersama mereka. Beberapa tidak bersama mereka. Mario Londok kipernya apakah balik ke Barito itu juga belum ada kabar gitu. Atau lanjut atau balik ke Barito karena Mario Londok kan kiper pinjaman tapi Barito kan punya kiper baru sekarang Muhammad Rido. Betul. Jadi ini masih yang pasti PSBS Biak kalau ngomongin di bursa transfer dia sangat
bergeliat dengan pemain asing. Ya. Berbeda dengan Malut ya. Nah, betul. Menarik sekali selain itu juga yang ditunggu adalah mereka akan main di Stadion Papua Bangkit atau jadi ke Stadion Bantul. Nah, itu yang musim depan gitu. Kalau yang gue dengar sih memang kalau secara hitung-hitungan mungkin nanti kayaknya sih akan di antara dua stadion itu ya, karena hitung-hitungannya kalau misalnya mereka main di Pulau Jawa ya mungkin mereka akan stay di Bantul. Nah, mungkin ada semacam, kan ini kan kandang tandang, bisa jadi ada kayak semacam dulu kayak couple gitu, lo 2 kali di Jawa lah gitu loh. Nanti lo berarti 1 kali kandangnya lo bisa di ini dulu gitu. Ya kalau misalnya main di timur ya berarti udah nanti akan berkandang di Stadion Lukas Nmb ya, atau Papua Bangkit lah ya, stadion baru yang di Jayapura itu. Jadi memang ada beberapa opsi yang memang disiapkan sama manajemen dari PSBS Biak gitu. Karena memang kalau di Jogja atau di Bantul itu kan biaya operasional mungkin murah ya. Dan apalagi di sana juga banyak komunitas teman-teman dari Papua kan. Banyak. Jadi memang ya itu yang dilihat juga nampaknya sama PSBS Biak untuk terkait dengan efisiensi. Apalagi kan kemarin gue juga ngomong sama Dirtek Malut Tete Kuseyan ya. Mereka juga mikir seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi gue kandangnya nanti ngikut dengan laga tandang gue gitu di Jatim misalnya gitu. Tapi ini masih dihitung sama mereka gitu untuk kandangnya akan di mana. Nah, ngomong-ngomong soal Malut United ini juga, mereka sudah lepas 19 pemain, tapi pemain lokal yang datangkan juga lumayan gak sembarangan. Dan banyak putra Maluku yang dipulangkan dalam tanda kutip ya sama mereka ingin coba direkrut gitu loh. Dan ini levelnya memang level nasional lah, bisa dibilang gitu. Tapi masih ada unsur PSIS Connection nih. PSIS Connection. Oh iya, PSIS Connection. Jadi terlepas dari ada Wahyu Prasetyo sama Fredian Ucil. Iya. Ada juga Safruddin Tahar. Safruddin Tahar ini kan sebelum ke PSM kan dia PSIS juga. Iya betul. Nah, tapi yang dipulangkan ada juga Manahati. Iya. Yang menarik adalah dia merekrut Yandi Sofyan. Betul. Yandi Sofyan ini sebenarnya kalau dilihat dari 2021 dia sempat di Persikota ya di Liga Per 3. Dia sempat di Bali terus ke Persib. Agak menurun, terus ketika di Persikabo kemarin dia tuh jadi super sub. Iya, menurut saya walaupun dia tidak bisa dikatakan tiga striker yang berbahaya, tapi dia menjadi solusi timnya. Ya kebetulan aja Persikabo 1973 sedang tidak bagus itu, tapi secara person cukup bagus sebenarnya si Yandi kemarin ya. Selalu bisa cetak gol. Betul. Dimainin bisa cetak gol. Bisa cetak gol. Jadi memang ini juga yang nampaknya akan dicari sama Malut United ya. Karena kan pasti striker utamanya adalah striker asing nanti. Betul. Kemungkinan besar ya kalau yang gue tahu. Dan si Yandi ini memang tipikal super sub dan dia salah satu pemain lokal yang mungkin dibutuhkan nanti untuk menjadi super sub. Jadi ya tinggal bagaimana ngelihat bagaimana cara memaksimalkan potensi dari Yandi Sofyan. Banyak yang bilang Yandi ini sudah habis, gitu. Karena sudah tidak terkenal ketika dia di Bali United kan cadangan terus, gitu kan. Ya makanya ketika di Persikabo kemarin Yandi mau membuktikan sebagai seorang super sub, tapi dia juga bisa menjadi solusi ketajaman bagi timnya. Nah ini menarik nih, ntar ketika digabung dengan para pemain dari Malut United lainnya, terutama para pemain baru. Yang paling menarik adalah kita tunggu peresmian dari duo Sayuri. Oke, ya ini yang akan menjadi salah satu gong ya mungkin. Ya, karena gong dari Malut United, Duo Sayuri kan. Duo Sayuri sebenarnya musim lalu itu kenapa dia sebenarnya inceran nomor 1-nya Persija waktu itu. Tetapi Persija juga mungkin bermasalah segala macam, akhirnya dia gabung dan musim ini akhirnya diboyong oleh Malut. Padahal kita memprediksi ke PSBS ya. Iya, karena sudah memang kan PSBS juga ingin coba merekrut para pemain Papua yang main di kelas atas di kompetisi kasta atas ya gitu. Jadi ya ternyata dealnya yang kita tahu kabarnya memang ke Malut United. Yang menarik sebenarnya Semen Padang nih agak adem ayam ya. Gue nggak tahu ya pergerakannya seperti apa karena tidak terlalu terekspos. Apakah gerilyanya gitu seperti apa? Ini Semen Padang nih. Yang pasti Semen Padang kalau pemain lokal salah satu yang diambil kan salah dua ya, ada 2 pemain, salah satunya ada Ramadan, pemain Persiraja. Gitu. Terus mereka yang pasti sudah pisah dengan kiper mereka Fahrul Razi Kuba gitu, betul. Dan mereka sudah mempertahankan beberapa pemain seperti pemain lokal mereka yang lalu, tetapi kalau pergerakan memang tidak segencar Malut dan juga BSBS. Jadi itu menurut saya juga warning juga karena
ini persaingan musim depan ini juga akan seru, dan perlu diketahui juga mereka memang pertama kali yang mengumumkan pelatih utamanya Hendry Susilo ya. Yeah. Kalau Malut kan mempertahankan KKM ya, Imran Maruri. Kalau mereka Hendry Susilo orang Minang juga akhirnya kembali, tapi secara materi pemain ini masih belum tahu siapa yang akan didatangkan di level atas ya, terutama kalau level di level Liga 2 ya Ramadhani, tapi kabarnya sih Irsyad Maulana akan dipulangkan seperti itu, Irsyad Maulana dan beberapa pemain Minang lainnya ya gitu. Tapi sampai sekarang rumor itu masih belum terlalu santer lah di Semen Padang. Oke, kita bahas ke tadi yang menarik adalah dari tim-tim lainnya. Mungkin itu tadi dari tim promosi ya. Kalau dari tim yang bukan promosi nih kayak Persik Kediri ini akhirnya deal dengan Evan Dimas. Kemudian Ezra sama Majid Osman. Ezra ini bukan pengen dipertahankan sama Bojan ya? Kabarnya sih udah hampir 90% deal sama Persik. Wow. Si Ezra Walian. Jadi Ezra Walian, Evan Dimas dan Majid Osman ini kabarnya udah deal sama Persik gitu. Tinggal kalau Evan kan kita udah denger langsung ya sama salah satu petingginya. Tapi yang dua ini kabarnya tinggal pengumuman aja gitu. Kabarnya seperti itu. Si Majid Osman ini nanti gantiin peran siapa ya? Rohit dipertahanin kan? Karena kan si Renan Silvanya mungkin. Oh iya, Renan Silva. Kalau nggak salah ya. Betul, iya. Iya, Renan Silva. Iya, dia lebih pengisi poinnya Renan Silva. Renan Silva kan udah enggak. Iya, benar. Iya, pengganti Renan Silva ya. Wah, menarik nih lini tengah Persik Kediri dengan adanya Evan besok. Terus Ezra kan juga bisa main di tengah kemarin. Betul, iya. Persib Bandung kemudian ada Majid Osman. Jadi itu menarik, kita akan lihat lagi kekuatan dari Persik Kediri. Nah, Persija juga masih adem ayem. Iya. Di tengah kabar memang dengan sang pelatih sudah putus hubungan. Ya ibaratnya sudah selesai kontraknya, diselesaikan walaupun sampai 2025 ya. Betul. Tapi kayaknya kalau yang kita dengar tidak akan diperpanjang. Tidak diperpanjang dan banyak rumor yang mengatakan si A si B, tapi saya tidak akan ngomongin itu, justru pemain. Iya. Jadi pemain kalau Hanif udah cabut. Udah gitu. Iya, Hanif udah pasti ya. Dibandingkan Sahrian Abimanyu, Hanif udah pasti. Karena Sahrian kemarin ikut latihan lagi. Iya betul, ikut latihan sama yang tim yang kemarin main di JIS ya. Iya, tapi nggak main di JIS, tapi ikut latihan. Cuma Hanif udah nggak latihan. Artinya apakah memang benar ke Persib? Nah, itu rumornya. Nah, yang didatangkan kabarnya untuk menggantikan Kudila atau pelapis Kudila adalah Lukas Gama. Oh, Lukas Gama. Yang dari Barito sama Jakob Mahrer. Oke, pemain Singapura ya. Pemain Singapura benar. Yang di Madura United kemarin ya. Jadi Madura ini kayaknya habis nih. Habis ya pemain karena Delberto bersama Lukas Figueri Karima. Kiper sama strikernya tuh. Iya betul. Terus siapa nama Rivera ke Persebaya atau Arema. Pokoknya antara itu ya. Terus lokalnya Malik Rizaldi. Jajak ke Dewa, udah shine kontrak. Lokalnya Malik Rizaldi ke Persebaya. Iya. Koko Ari gantiin Reva balik lagi ke Persebaya. Koko si Reva Adi kan ke Madura, ke Dewa. Ke Dewa. Jadi seperti itu. Jadi ini akan semakin bergulir karena kalau kick off-nya kapan tanggal 2. Nah, ini cerita juga sih. Sebenarnya itu ada kabar Piala Presiden itu ya pokoknya ini terkait dengan Piala Presiden ya. Jadi memang klub-klub pun kemarin pada saat gue datang ke Kongres tuh masih menunggu kepastian. Ini mereka juga masih bingung gitu loh. Mereka pun kalau misalkan terlalu berdekatan selesainya dengan tanggal kick off tanggal 2 Agustus, ya ini sebenarnya mereka khawatir. Malah justru mereka banyak yang menolak nih. Ada opsi bisa jadi ini Piala Presiden nggak jadi, tapi kayaknya kemungkinan besar akan tetap dipasangkan ada. Ini kaitannya sama komersial juga. Tapi kan nanti tergantung klubnya juga nih. Make sense gak? Nah bisa jadi opsi dari klub sendiri adalah memainkan tim U20. Untuk Piala Presiden. Ya untuk menjaga lah. Mungkin ada beberapa pertandingan akan memainkan tim utama mereka sebagai bentuk pemanasan atau pematangan untuk jelang musim baru ya. Tapi kan pada saat-saat krusial nanti mungkin atau saat-saat mungkin mendekati kompetisi, mereka akan beresiko. Benar. Karena selesainya ini, kalau yang gue dengar, kalau misalnya jadi itu cuma 4 hari sebelum kick off. Itu kan riskan banget. Ada opsi pengen dimundurin. Kick off-nya Liga 1. Nah, itu banyak banget opsi yang beredar seperti itu. Kemarin yang gue dengar di Kongres ya, ketika gue ngobrol-ngobrol dengan beberapa klub gitu loh. Ya makanya ini tinggal kita tunggu nih, tetap konsisten di tanggal 2, terus Piala Presiden tetap jalan. Akhirnya mungkin nanti kebanyakan klub-klub akan menurunkan pemain muda mereka.
di Piala Presiden. Jadi kayak Persija waktu tebas dulu awal ya? Iya, padahal kan sebenarnya kalau ini kan buat pramusim ya, pematangan tim sebelum kompetisi ya. Kadang juga sih ada yang kebangetan juga, tim terlalu serius untuk turnamen pramusim gitu. Gue pengen ngejar juara lah. Ya mungkin ada yang kepalang tanggung nanti. Ya, tapi yang pasti memang ada opsi-opsi itu. Bahkan Bali United sudah mewacanakan ya kita pengen lihat, kalau kata Tego kita lihat dulu nih nanti bagaimana kepastiannya, ntar baru nentuin apakah tim yang utama pengen diturunin atau tim U20. Itu Bali United tuh udah pasti tuh, Teko udah ngomong kayak gitu. Jadi memang kayaknya akan menunggu jadwal yang pastinya dulu seperti apa. Nah ini nanti baru akan disiapkan sama masing-masing pelatih ya secara teknis mungkin untuk timnya akan diturunkan tuh seperti apa nanti. Nah ini gosip terbaru nih, yang baru dapat Rais nih. Jadi itu nanti mungkin hari ini kan ada nih jadwal, teman-teman juga lagi main bola sama operator. Ya mungkin nanti gue udah minta juga coba aja tanyain lagi. Ada kepastian nanti mungkin hari ini kita shooting gitu. Ya itu tadi kita balik lagi. Persib juga menarik sebenarnya. Kemarin Pak Teddy, gue ketemu Pak Teddy. Gue tembak Pak Teddy. Pak, gimana ini komposisi main? Mayoritas memang sudah squad itu 80% kalau nggak salah kemarin. Dipertahankan. Dia bilang nggak berubah lah. Iya nggak berubah. Gitu. Jadi karena kebanyakan juga yang masih dalam masa kontrak kan. Kontrak panjang. Gitu. Jadi kayaknya nggak berubah nih gitu. Ya kalau pemain asing masih dievaluasi. Evaluasi kayak apa? Ya namanya juga masih dievaluasi kata dia. Biasalah permainan strategi dia. Nah kan yang gue dengar juga kan. Kemarin gue tanya, katanya Persib tuh sedang mendekati 4 pemain berlabel timnas lah. Berlabel timnas gitu. Jadi yang gue dengar adalah bakal ada barter nanti dengan klub gitu. Jadi ada pemain timnas ini terus nanti pindah ke sini kebutuhan. Ya ada lah nanti. Ya ada pemain yang memang tadinya memang tinggal di Tangerang. Nah itu bisa ada barter di situ. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Nah itu yang namanya. Tapi yang pulang dari Thailand katanya dia ke Persib. Nah itu. Yang pulang dari Thailand kabarnya juga Gak usah disebut nama, kan ada 2 pemain yang dari Thailand siapa gitu. Jadi itu yang bakal kita tunggu. Itu kemarin Pak Teddy masih biasalah tekak-tekuk lah. Masih tekak-tekuk gitu. Jadi memang kita tunggu aja. Persib juga menarik nih untuk menambah kekuatan mereka karena Bojan sendiri kan sudah ngomong agak sulit nih gue datengin pemain yang berkualitas. Harganya tinggi. Iya, karena mereka taunya Persib ini klub besar langsung pasang harga tinggi. Itu kan. Itu yang terjadi buat Persib sekarang yang kita lihat aja. Dan Persib ini kita juga berdoa ya. Kita berharap juga mereka bisa bersaing di kompetisi antar Asia. Karena kaitannya sama nilai ranking kita nanti. Saya terus terang trust dengan Persib ketika di Piala di ACL 2 ya. Di ACL 2 nanti mereka akan bicara banyak Betul. Minimal mereka mampu mencapai final sama seperti PSM di final zona ya. Final zona ASEAN ya. Jadi PSM 2 tahun yang lalu kan sampai final tuh lawan Kuala Lumpur kalahnya kan. Saya minimal mereka menyamai PSM. Nah itu kenapa keyakinan seperti itu? Karena Bojan Hodak punya pengalaman itu. Nah, Bojan Hodak punya pengalaman itu. Bersama Kuala Lumpur dan mengalahkan PSM kan waktu itu. Jadi artinya ini pelatih ini sudah tahu banget Asia Tenggara, Asia, dan menurut saya dia tahu bagaimana meng-create open. Dia bilang kalau dijual stadion ini 200 tetap sold out aja karena dia tahu bobotoh akan makin banyak gitu loh yang datang, dan itu mendatangkan ya kita ngomong profesional ya, ngomong komersil ya, akan menjadi komersil, dan ketika berprestasi di Asia, wah itu nilai Persib akan makin tinggi, dan pelatih yang sadar akan itu. Iya gitu. Dan ini juga gue juga baru kasih informasi ini kemarin juga gue tegasin ke Pak Teddy. Pak, soal lisensi klubnya udah aman, udah beres. Kemarin kan sempat dia tuh kalau main di ACL 2 tuh dengan catatan ya, karena ada lisensi pelatih fisiknya yang harus dilengkapi, yang harus sesuai persyaratan. Nah itu sudah dilengkapi dan Persib siap bermain di ACL 2. Walaupun memang harus dari babak playoff. Ya gua rasa sih harusnya lolos lah ke babak utama kalau untuk levelnya ACL 2 ya untuk tim Persib gitu. Dan kita doakan juga Madura United juga nanti bisa berbicara juga di level AFC Champions. AFC Challenge. Karena gini, terlepas dari apapun Persib itu saya meyakini dia bisa di final. Karena Persib berprestasi itu kan ngerek kompetisi. Iya, betul. Jadi Persib bisa gendong Liga 1 gitu. Itu yang paling penting sebenarnya dari target buat mereka gitu. Dan kita tahu Persib punya basis supporter bagus, stadion juga bagus, dan kabarnya Rene Albert kan balik lagi sebagai direktur teknik ya. Oh ya ada kabar itulah, kita tunggu aja nanti. Jadi ada duet 2 pelatih nih ya. Kita lihat aja nanti Persib wajahnya baru seperti apa dengan
Ya, ada orang baru, manajemen baru. Tunggu aja. Oke, yang sekarang Arema FC dikaitkan dengan Alexander Gama juga. Iya, pelatih ya. Ini kita ke bursa pelatih. Jadi Alexander Gama itu dikaitkan 2 tim sebenarnya. Persija dan Arema. Iya Cuma yang paling santer itu Arema. Yang paling santer Alexander Gama ini pernah 2 kali juara di Thailand, Chonburi kalau nggak salah ya. Betul. Dia juga cukup lama di di Thailand gitu. Dari Alexander Gama ini pelatih yang cukup senior, pernah di Vietnam juga, dan yang santer memang Arema. Tapi Persija juga dikaitkan gitu. Ya, tapi yang gue dengar juga Persija juga dikaitin sama Pak Hang Seo. Oh gitu. Oh menarik. Ya, kita tunggu aja nanti kemana arahnya petinggi Persija nanti ya. Iya. Kita lihat aja nanti. Terus PSS Sleman segera umumin pelatih asing Anjar. Emang kenapa pelatih yang kemarin? Risto enggak. Justru Risto itu dikaitkan sama Persis Solo. Oh iya itu makanya gue juga bingung gitu. Jadi Risto Vidakovic atau Risto Mistrovski nih? Risto Vidakovic nih. Vidakovic. Sorry lupa. Itu kayak ini ya. Risto Vidakovic ya. Risto Vidakovic itu emang dari awal udah enggak diperpanjang sama PSS Sleman. Jadi PSS Sleman akan ganti semuanya. Ini bocoran. PSS Sleman itu secara finansial. Walaupun enggak sebagus tim-tim gede yang lain, tapi akan sangat stabilis. Dan musim ini mereka tidak akan mengulang musim lalu beli pemain yang istilahnya nggak guna gitu. Nah ya ini gosip dari orang dalam langsung ya. Jadi mereka akan lebih berhati-hati, dan mereka ketika video ini naik mereka mau latihan tanggal 19 rencananya, 19 Juni. Oh ya? Jadi ini video ini tanggal 12 setelah syuting ini mungkin ada pengumuman. Karena kabarnya pengumuman itu sebelum Lebaran Haji. Lebaran Haji tanggal 17 kan ya? Sebelum tanggal 17 itu udah ada pelatih baru. Siapa? Nah itu yang gue dari tadi selidikin nggak ketemu gue. Tapi asing pasti ya? Asing. Pasti asing ya? Asing. Oke, itu dia Persis Solo dengan, kenapa dengan Milomir Sesliha? Milomir memang gosip yang beredar memang di awal memang dikontrak cuma 4 bulan. Tapi setelah itu ada permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Jadi ini kaitannya sama kontrak ya, pasti sama nilai yang tidak nggak deal lah. Dan Risto dikaitkan, tetapi ada pelatih muda umur 39 tahun dari Malta atau mana gitu ya. Itu yang dikaitkan sama Persis Solo. Saya lupa namanya, tapi dikaitkan juga karena melihat Gilbert Agius sukses dengan PSIS. Iya, gitu. Oke, pelatih baru langsung sukses ya. Iya gitu. Nah, ini juga Persita deal sama Fabio Lefundes. Yes. Mantan pelatih Madura kan? Madura. Iya. Salah satunya yang akan dibawa dia kemungkinan. Top skornya Borneo itu siapa yang kemarin? Pato. Matius Pato. Matius Pato itu di Cina sama dia. Persita lagi banyak duit ini. Ya nggak tahu, tapi Matius Pato itu sama Lefundes kan satu tim tuh. Satu agen. Di Cina. Satu tim. Satu tim. Kemungkinan karena Matius Pato itu tidak terlalu berkembang di Cina, bisa jadi ikut Lefundes. Wah, ini dia. Itu tadi gosip-gosip dari bursa transfer. Jadi kalau teman-teman yang punya gosip lain dari bursa transfer silakan disampaikan di kolom komentar. Betul. Siapa aja nih yang menarik kira-kira. Wah, gue udah dapet nih. Ini nih, dia udah pasti nih. Udah sampai deh di kolom komentar itu, jangan ragu untuk terus kasih informasi ke kita juga gitu loh. Satu lagi, teman-teman, kalau saya sebenarnya pengen mengundang teman-teman sampai bulan sebelum kompetisi kick off ya. Silahkan bikin deskripsi teman-teman menggambarkan diri Anda layak diundang oleh Discord. Iya, benar-benar. Di kolom komentar, tapi kondisinya di Jakarta karena kita nggak akan menanggung transportasi. Iya, benar. Di Jakarta silahkan berkomentar, nanti akan saya seleksi minimal sampai Agustus ada satu atau 2 orang akan bareng kita ngobrol. Undang ke sini. Berarti Anda adalah expert di Liga Indonesia. Oke, kita undang, nanti kita akan saling bertukar pikiran di sini. Oke deh. Dengan demikian juga untuk episode Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook, TikTok. Terus jangan lupa juga di subscribe nih YouTube-nya kita, dan kita ada di Noise. Dan selain itu, kalau teman-teman pengen tahu perkembangan Liga Indonesia, terutama Liga Indonesia, Liga Asia Tenggara, dan pemain diaspora kita yang ada di luar, rapornya seperti apa, skor.id itu tempatnya. Oke, dengan demikian gue Rasatnan. Ernesto. Sampai jumpa lagi.